Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 19 Februari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Anita Halim. Ibadah Paskara Sawah Kamis 16 Februari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Markus Muhammad Dewa SDH. Ibadah Wanita Sabtu 18 Februari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Rudolf Susilo. Ibadah Youth Sabtu 18 Februari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapur BPJA nomor rekening 0400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapur BPJA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapur OVO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Gereja dan Diakonia dapat nomor Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Perhubungan Gereja dan Diakonia dapat memberi dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Top Selam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak kembali di nomor 0838 579 30010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, nggak semangat ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama, mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Bapa. Kalau kita boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, kami tidak kurang suatu apapun Bapa. Kami datang dalam keadaan sehat. Kami percaya itu karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu hati memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kau sendiri yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita mau datang. Tuhan Yesus, biar hadirat Tuhan boleh kami rasakan, boleh kita rasakan bersama-sama. Kasih-Mu Bapa.
seperti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami akan mensyukurkan nama-Mu, kami bersuka cita. Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya setiap penyembahan pujian kami dapat layak di hadapan-Mu. Yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Ada suka cita? Siap puji nama Tuhan? Waduh, lepas ya. Sekali lagi, ada suka cita? Amin.
jatuh cinta kepadamu Yesus. Semuanya harus pakai gerakan ya. Ayo, kamera.
masih bersuka cita? Sudah lemas ya? Belum. Oh belum. Kita satu pujian lagi. Kita harus sekolah minggu lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi yang sudah menikah silakan. Berhadapan. Jadi Mas, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi tunjuk ya. Tandai Pak. Yang kasih jomblo, Tandai. segini aja. Ya mungkin sama temennya, boleh sama temennya, sama saudaranya, boleh sama saudaranya. Jessica sama Koko. Iya, sama Koko ini.
hadapan-Mu. Kami mau tetap cinta Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau tetap setia kepada-Mu sampai garis akhir. Tuhan, biar Engkau mendengar isi hati kami. Biar Engkau meneguhkan dan memeteraikan komitmen kami pada hari ini. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya milik kami yang paling berharga. Tidak ada yang lain pengharapan selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan biar terus Tuhan, Engkau mantapkan kami untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mau duduk diam di dekat kaki-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami siap untuk menerima nasihat-Mu. Kami menerima teguran-Mu. Kami menerima didikan-Mu. Kami senang diajari oleh Engkau. Setiap kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh kami nantikan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya hari ini bisa ada di tempat ini lagi, bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara lagi di tempat ini, berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala, berjumpa dengan saudara-saudara semua. Sungguh saya bersukacita. Bagi saya hari Minggu adalah hari yang penuh sukacita. Bagaimana dengan saudara? Apakah hari Minggu juga hari yang penuh sukacita? Amin. Kenapa saudara? Saya boleh mendengar jawaban saudara. Kenapa hari Minggu itu hari yang sukacita bagi saudara? Saya ingin mendengar beberapa saudara memberikan jawaban. Alasannya kenapa kok hari Minggu ini sukacita? Masih diberi hari untuk menikmati. Ada lagi yang lain? Kita berdialog ya, soalnya saya senang menyapa Bapak Ibu di tempat ini. Jadi saya tidak berbicara sendiri, tapi saya juga ingin membangun hubungan dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kenapa saudara kok bersukacita hari Minggu? Libur, betul sekali ya Bu ya. Hari Minggu libur, bisa bangun siang ya. Iya. Biasanya kerja, biasanya sudah repot anak sekolah ya kalau pagi-pagi. Tapi hari Minggu kita ini bisa santai, bisa olahraga gitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu, hari Minggu kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Harusnya kalau kita menyadari hal itu, hari Minggu ini bukan sesuatu yang sama dengan hari-hari yang lain yang biasa bagi kita habis Sabtu terus Minggu, bukan Bapak Ibu. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita karena kita boleh datang kepada Tuhan, bersukacita, mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, minggu ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diterima oleh Bapak Gembala, sesuai visi dari Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Gembala, yaitu menjadi terang di tengah kegelapan. Ya, untuk perenungan kita hari ini saya memberikan satu judul, menjadi terang dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman pada hari ini, next slide, saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan yang saya terima sebelum akhir tahun 2022. Tuhan mengingatkan saya seperti ini, 2023 harus lebih banyak berdoa. Ya. Ketika saya menerima pesan Tuhan ini, saya tidak tanya, kenapa Tuhan, kenapa dan kenapa. Tapi saya segera melakukan. 2023 harus lebih banyak berdoa. Kalau saudara sudah berdoa, saya percaya setiap kita mengawali hari kita di dalam doa bersama dengan Tuhan. Tahun 2023 ini
tambahkan saudara. Kalau saudara sudah berdoa di pagi hari, tambahkan di malam hari. Sebelum menutup hari ini, saudara berdoa lagi, datang kepada Tuhan. Sudah Bu, saya sudah, kalau pagi sudah berdoa, malam sebelum tidur sudah berdoa, itu bagus. Terus ya saudara, dan itu perlu ditingkatkan. Tahun 2023, saudara harus menambahkan jam doa saudara. Bagi yang masih bekerja, mungkin bisa mengambil waktu sore hari. Ibu-ibu yang ada di rumah, sempatkan siang hari berdoa. Tambahkan jam doa saudara. Jika ada yang belum memulai kebiasaan untuk berdoa, saudara harus memaksa diri saudara, melatih diri saudara untuk mulai berdoa tahun ini. Kadang kita ini seringkali malam nggak bisa tidur ya saudara. Kalau kita nggak bisa tidur, jangan bolak-balik badan. Balik kiri nggak bisa tidur, balik kanan juga nggak bisa tidur. Itu artinya apa saudara? Tuhan sedang menunggu saudara untuk berdoa. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Ketika kita nggak bisa tidur, cepat-cepat bangun saudara. Duduk di kaki Tuhan. Karena malam itu Tuhan ingin saudara berdoa. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Atau mungkin ada seseorang yang memerlukan doa saudara pada malam itu juga. Ketika saudara duduk, saudara akan diingatkan. Berdoa buat ini. Berdoa buat satu orang ini. Dan itu sangat menentukan. Jadi saudara, jangan diabaikan ya. Ketika dibangunkan Tuhan, ketika kita memang dibuat Tuhan nggak bisa tidur, nggak ngantuk, itu jangan cari-cari yang lain ya. Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan kita ya saudara, waktu kita ini sering kali dicuri tanpa kita sadari waktu kita ini habis. Kita ngobrol bisa menghabiskan waktu 1 jam. Lihat-lihat HP ya. Kita ini sering sekali ya lihat-lihat HP. Lihat apa saudara? Lihat WA yang paling sering ya ibu-ibu. Lihat WA, lihat statusnya orang. Lihat apa lagi? Oh iya, lihat Facebook ya Pak ya. Lihat apa ibu-ibu biasanya? Oh iya, betul, lihat TikTok, lihat Shopee ya. Nah biasanya suka buka-buka Shopee, buka terus sampai nggak terasa waktunya sudah 2 jam ya saudara. Belum lagi yang suka nonton drama Korea ya, drama Korea, terus sinetron, itu menghabiskan waktu berapa lama saudara? Sedangkan kalau saudara berdoa, saudara tahan berapa lama berdoa? 5 menit? 10 menit? Ya, berdoa tahan 10 menit. Tapi kalau lihat HP, kroso ya saudara, bisa berjam-jam. Jika saudara tidak tahan berjumpa Tuhan di bumi dalam doa, jangan harap saudara bisa tahan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Saya ulang saudara ya. Jika kita tidak tahan berjumpa dengan Tuhan di bumi dalam doa, jangan harap kita bisa tahan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Kita harus membiasakan diri untuk senang berjumpa dengan Tuhan selama kita masih di bumi. Senang berdoa, itu harus kita biasakan. Tidak bisa otomatis saudara. Saudara berharap di sorga berjumpa dengan Tuhan, tapi di bumi saudara tidak suka berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak bisa berubah tiba-tiba. Harus mulai dibiasakan. 2023 ini biasakan untuk senang berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Salah satu alasan saudara mengapa kita ini harus banyak berdoa. Next slide. Presiden kita ini mengatakan di pertengahan tahun 2022 bahwa 2023 ekonomi itu akan gelap ya.
Ekonomi 2002 itu sulit, 2023 ini akan gelap. Kalau kita perhatikan, tahun 2023 ujian bagi ekonomi global maupun nasional. Hati-hati, tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi resesi. Ini bukan menakut-nakuti saudara, bukan untuk membuat hati kita ini ciut, tawar hati, bukan, tapi untuk membuat kita ini waspada. Ini peringatan memang Presiden kita dapatkan dari Bank Dunia, dari Badan Moneter Internasional, dan itu memang fakta yang dialami oleh negara-negara di belahan bumi yang lain. 70% negara-negara di dunia akan diprediksi resesi. Tapi ini membuat kita apa, saudara? Bijaksana kelola keuangan dan bergantung kepada Tuhan. Ya. Beberapa waktu kita dikejutkan, saudara, dengan adanya gangster, ya. Ini keadaan yang kita alami di sekitar kita. Di Surabaya ada gangster, tidak pernah ada, tiba-tiba ada. Ini membangunkan kita yang tinggal di Surabaya. Kita dibangunkan supaya kita apa? Berdoa. Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kita berdoa bagi kesejahteraan Surabaya, bagi keamanan Surabaya. Belum lagi banyak penipuan, ya saudara. Ada penipuan yang lewat telepon, penipuan di media sosial. Itu fakta yang sering kita jumpai, bahwa keadaan dunia ini memang semakin menuju keadaan yang tidak baik, saudara. Next. Di tengah kondisi dunia yang gelap ini, kita dipanggil untuk menjadi terang. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi terang dengan kondisi dunia yang gelap seperti ini? Ada caranya, saudara. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, saudara sudah temukan? Atau ada di slide, bisa dibaca ya? Terbaca ya? Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, kita akan mempunyai terang hidup. Nah, untuk bersinar kita kan harus punya terangnya dulu, ya saudara. Kita harus punya terang hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini punya terang? Bagaimana caranya, saudara? Coba saudara memperhatikan ayat ini lebih teliti lagi. Jawabannya ada di ayat ini. Bagaimana supaya kita ini punya terang? Yes, betul sekali ya. Kita baca sekali lagi, saudara ya. 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Caranya supaya kita ini mempunyai terang harus apa, saudara? Mengikut sang terang itu. Siapa terang itu? Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini tidak pernah ada dan tidak ada lagi yang berani menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Hanya ada satu pribadi yang berani menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Siapa itu, saudara? Tuhan Yesus Kristus, yang kita sembah, yang kita percayai. Dialah terang dunia. Next. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita perhatikan kata mengikut, ya. Kata mengikut yang digunakan dalam teks ini
dari bahasa Yunani akoluteo. Apa saudara? Akoluteo. Akoluteo kalau ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia itu artinya mengikut. Tapi akoluteo ini bukan asal mengikut, saudara. Arti dari akoluteo itu adalah seseorang yang mengikuti seorang dan berguru pada orang itu. Akoluteo punya arti yang spesifik. Kalau kita arti mengikut itu bermacam-macam ya saudara. Misalkan saya bilang saudara seperti ini, minggu depan saya mau pergi ke GM, siapa mau ikut? Nah, ada orang yang ikut saya, mereka mengikut saya, tapi itu bukan akoluteo. Ya, dalam teks ini yang digunakan adalah kata akoluteo. Next. Mengikut Tuhan Yesus artinya akoluteo Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus dan berguru pada Tuhan Yesus. Kalau kita berguru pada seseorang, maka kita disebut apa, saudara? Murid. Disebut murid, ya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita menjadi muridnya. Kita menjadi murid Tuhan Yesus. Seorang murid itu punya ciri khas, saudara. Punya sesuatu yang spesifik, ada karakteristiknya. Karakteristik yang pertama yaitu punya hubungan yang dekat. Saudara ingat hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Itu hubungan guru dengan murid. Hubungan yang dekat. Yang kedua, karakteristiknya adalah ikut teladan hidup gurunya. Bukan hanya sekedar ikut sana, ikut sini, tapi mengikuti teladan hidup gurunya. Next. Punya hubungan yang dekat. Artinya apa? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kita perhatikan di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Tuhan. Artinya seperti apa, Bu? Tinggal di dalam Tuhan itu. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan. Selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Apakah tidak bekerja? Kalau kita harus selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak, saudara. Tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap sekolah, tapi hati ini selalu connect dengan Tuhan. Itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, ayat yang sangat terkenal, pasti saudara sudah hafal. Ya. Bunyinya apa, saudara? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Ini yang harus kita lakukan. Untuk kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baca firman dan lakukan firman. Kalau kita tidak melakukan firman, maka firman itu tidak akan bekerja di dalam hidup kita. Jadi baca dan lakukan firman. Next. Selain kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita disucikan oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh darah Yesus,
dan kita beroleh persekutuan dengan Tuhan Yesus dan dengan saudara-saudara seiman kita. Seperti di tempat ini ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tadi kesaksian yang disampaikan oleh Ibu begitu memberkati. Jika kita mengalami kesusahan, ada pergumulan, kita bawa di dalam doa. Ya. Ini meneguhkan saya bahwa tahun ini saudara mau tidak mau harus mulai berdoa, harus lebih banyak berdoa. Kita punya komunitas, kita punya saudara-saudara seiman yang bisa saling menguatkan, saling menopang di dalam doa. Doa itu besar kuasanya saudara, buktikan sendiri ya. Saya tidak perlu cerita bagaimana kuasa doa, tapi saudara harus membuktikan bagaimana doa itu berkuasa. Next. Karakteristik yang kedua, ikut teladan hidup gurunya. Ikut teladan hidup itu yang seperti apa? Pikiran, perkataan, perbuatan harus selaras dengan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini saudara seringkali jalan mendahului Tuhan. Belum apa-apa kita sudah mikirnya ke depan, lari dulu, Tuhan ditinggal di belakang. Jadi setiap hari pikiran kita ini harus kita tawan, harus kita taklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengawali hari, jangan kita sudah mikir nanti akan begini, nanti mau merencanakan ini, nanti akan pergi ke tempat ini. Tawan dulu pikirannya, supaya pikiran kita ini tidak liar kemana-mana, supaya pikiran kita ini dipimpin dan dituntun oleh Tuhan di sepanjang hari yang akan kita jalani. Saudara, selain kita ini harus menawan pikiran kita, kita juga harus memenuhi pikiran kita ini dengan seperti yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama ya saudara, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini yang harus ada di dalam pikiran kita. Jangan pikiran yang jahat, jangan pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran Kristus harus ada di dalam kita. Next. Selain pikiran harus selaras dengan Tuhan, sebagai murid kita harus memiliki perkataan seperti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Perkataan seperti Tuhan Yesus Kristus itu yang seperti apa? Perkataan yang seperti Tuhan Yesus katakan, coba kita baca ya saudara. Efesus 4 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, saya percaya di sini sudah tidak ada ya yang berbicara kotor, sudah tidak ada yang maki-maki. Tapi kadang perkataan kita ini tidak enak untuk didengar ya. Bukan perkataan maki-maki, tapi perkataan yang tidak sedap untuk didengar. Nah, saudara, perkataan yang seperti ini tidak boleh ada pada
kepada murid Kristus. Kalau kita ini mengaku diri kita sebagai murid Kristus, kita berjuang untuk menjadi murid Kristus. Perkataan kita juga harus seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Tuhan Yesus bicara, Tuhan Yesus tidak bicara dengan maki-maki. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Bagaimana sih Bu contohnya perkataan yang membangun? Saya teringat ibu saya, saudara. Ibu saya itu seorang yang sederhana. Suatu ketika ada seorang wanita lewat di depan rumah saya sambil bawa tas. Dia nangis, saudara, sambil jalan gitu. Terus ibu saya tanya, mau pergi kemana? Mau ke rumah sakit. Saya disuruh operasi sama dokter. Soalnya bayi saya ini posisinya sungsang, harus operasi. Dengan ketulusan dan kesederhanaan ibu saya mengatakan, percaya ya, tidak operasi. Nanti Tuhan tolong, saya doakan. Ketika mendengar perkataan ibu saya, wanita ini wajahnya seketika itu menjadi cerah, saudara. Dari nangis, dia seperti tersadar, ada pengharapan. Kemudian dia pergi ke rumah sakit dan beberapa hari suaminya datang ke ibu saya dan cerita kalau istrinya ini memang tidak jadi dioperasi, saudara. Bisa melahirkan secara normal. Itu kata-kata yang membangun. Kita tidak bisa buat apa-apa, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa menguatkan. Kalau ada orang datang kepada kita tidak bisa tolong, tapi jangan ngomong nggak enak, saudara. Sudah tidak nolong, bicaranya itu tambah bikin orang jadi sumpek, ya. Habis datang kepada kita nggak dapat jawaban, nggak dapat pertolongan, tambah jadi sumpek, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak bisa menolong, tapi kita bisa berkata-kata yang baik. Kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, saudara. Dan yang penting, jangan lupa dibawa dalam doa. Next. Yang berikutnya, mengikuti teladan guru agung kita dengan cara perbuatan-perbuatan kita harus selaras dengan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, jika kita ini mengaku diri kita ini sebagai murid Kristus, kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Apakah kita tidak bisa berdosa, Bu? Bisa, saudara. Karena itu kita perlu minta ampun setiap hari. Kita bisa berbuat dosa, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi bedakan, saudara. Jatuh di dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tahu itu dosa. Kita lakukan terus. Kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Itu namanya kita hidup di dalam dosa. Jika ada dosa-dosa yang masih kita hidupi, saudara, cepat bertobat. Mungkin ada di antara kita yang hidup dengan pornografi, hidup dalam penyelewengan, hidup dalam ketidakjujuran dalam pengelolaan uang atau dalam keuangan kita tidak jujur, atau kita hidup dalam judi. Kita mesti bertobat, saudara, sebelum terlambat. Beberapa waktu saya melayani pemakaman seorang di LP di Madura. Orang ini ditangkap karena judi merpati. Dihukum 1 tahun penjara. Bulan Mei dia masuk.
tahun 2022 ya, tahun lalu, bulan Mei tahun lalu dia masuk, dan bulan April nanti tahun ini dia akan bebas. Tapi sebelum sampai dia bebas, saudara, dia sudah meninggal. Tragis kan, saudara? Judi itu sesuatu yang mengikat. Kalau sudah terikat, tidak mudah untuk dilepaskan. Jadi apapun dosa yang mengikat kita, kita harus segera bertobat sebelum terlambat. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, apapun saudara yang kita kerjakan, kita mengerjakan dengan satu tujuan, untuk Tuhan. Anak-anak muda, hiduplah bagi Tuhan. Satu tujuan, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jangan tunggu nanti. Mulai dari sekarang anak-anak muda. Tujuan hidupmu bukan untuk menjadi kaya. Tujuan hidupmu bukan supaya dapat suami atau istri yang cantik, yang sukses. Bukan. Tapi tujuan hidupmu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Next. Menjadi terang dalam kehidupan. Ketika kita ini sudah mengikut sang terang ya saudara, kita sudah mengikut Kristus, kita menjadi murid Kristus, kita sudah punya terang di dalam kita. Tapi terang itu tidak akan bisa dilihat jika belum kita nyatakan ya. Terang itu masih tersimpan di dalam diri kita. Terang itu harus bisa dilihat oleh orang di sekeliling kita. Coba kita perhatikan Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya perbuatanmu yang baik dan iya, amin. Terang yang kita miliki supaya bisa dilihat orang harus dinyatakan melalui apa saudara? Perbuatanmu yang baik. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan. Kita berbuat baik supaya orang melihat terang yang ada di dalam kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu dimulai dari mana saudara? Tidak perlu jauh-jauh dulu. Dimulai dari keluarga kita. Next. Ya, dimulai dari dalam keluarga. Saya mengambil satu ayat dari Kolose 5 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Para ayah, para suami, jangan kasar dengan anak-anak, jangan kasar dengan istri. Kasihi dan lindungi mereka. Begitu juga dengan para istri, para ibu yang sabar. Jangan suka bantah sama suami. Yang sayang sama keluarga, rajin mengatur rumah tangga. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak yang nurut sama orang tua. Jangan suka melawan, suka memberontak. Kalau diberitahu orang tua tidak nurut, ya. Kita ini harus menjadi terang, dimulai dari keluarga kita. Orang yang terdekat yang harus merasakan kebaikan kita adalah keluarga kita. Tadi kesaksian dari Bapak
bagaimana merawat mama mertua, meskipun mertua dirawat seperti mama sendiri, itu luar biasa. Kita mengikut Tuhan itu harus kelihatan, saudara. Kebaikan kita ini harus nampak. Jangan kita ikut Tuhan, kita tidak bisa dilihat kebaikan kita. Yang berikutnya, next. Perbuatan baik kita harus kita nyatakan juga di dalam pekerjaan kita. Atau bagi anak-anak yang masih studi di sekolah atau di perkuliahan, kebaikan kita harus kita nyatakan. Kita baca dari Titus 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadilah pekerja yang rajin, saudara. Yang bersemangat ketika diberi tugas, diberikan satu tanggung jawab, kita kerjakan dengan semangat. Jangan aras-arasan ya saudara. Kalau kita diberi kepercayaan, kita ini harus dapat dipercaya oleh atasan kita. Anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih kuliah, juga begitu. Jangan malas. Kalau ada tugas, dikerjakan. Itu latihan yang baik. Nanti kalau sudah bekerja, kalian akan terbiasa untuk bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Next. Dalam bertetangga. Nah, dalam bertetangga, kita baca ayat firman Tuhannya saudara ya. Minta tolong salah seorang membacakan dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Ya, silakan. Bareng-bareng boleh ya. Silakan. Oke, baca bersama ya Pak Rem ya. Ya, Bapak dan Ibu silakan membaca 2 Tesalonika 3 ayat 13. Amin. Ya, kita nggak boleh jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kita ini hidup di lingkungan yang mayoritas belum kenal Tuhan, saudara. Jadi kebaikan kita ini dinantikan. Mereka itu menantikan perbuatan baik kita. Saudara, kalau di tengah-tengah hidup bermasyarakat suka menyapa atau tidak? Puji Tuhan, ya. Jadi anaknya Tuhan itu jangan jaim, saudara. Kalau tidak disapa dulu, kita nggak mau nyapa, jangan. Ya, kita ini mesti ramah dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada mereka yang sakit, gitu ya, kita ini harus menunjukkan kepedulian. Kalaupun kita sendiri tidak bisa mengunjungi atau kita ini tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, paling tidak saudara bisa tanya, gimana keadaannya sekarang? Saya dengar baru sakit. Kita memberi perhatian yang tulus itu sudah cukup buat mereka. Apalagi kalau kita ini punya berkat sedikit yang memang kita sisihkan, bawa telur saudara, bawa roti, ya, bawa pisang, itu akan memberikan sesuatu yang berbeda di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini banyak orang tidak peduli, ya. Jadi saudara, kita ini harus menunjukkan kebaikan kita bukan untuk mendapatkan pujian, ya, bukan untuk disanjung-sanjung, tapi untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saya ini punya tetangga saudara.
satu orang ibu dengan anak yang masih sekolah SD. Suaminya sudah meninggal. Dia bekerja ikut orang. Karena mengalami masalah keuangan, bosnya ini tidak mempekerjakan dia lagi. Singkat cerita, ibu ini tidak punya pekerjaan. Dia kos di belakang rumah saya. Sudah tidak punya pekerjaan, harus bayar kos, harus membiayai hidupnya setiap hari. Saya ini kepikiran, saudara. Secara keuangan saya tidak bisa membantu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mendoakan ibu ini. Saya berdoa dan kemudian gak cuma berhenti berdoa, saudara. Saya tanya-tanya, mungkin ada yang butuh ART. Saya telepon teman-teman saya. Saya tanya, ada yang butuh ya? Kamu butuh enggak untuk kerja pagi sampai sore? Ternyata teman-teman saya enggak ada yang membutuhkan. Saya enggak putus asa. Saya cari lagi, tanya-tanya ya, sambil jalan sore. Saya tanya ke warung, saya tanya ke orang, mungkin ada yang membutuhkan. Puji Tuhan, ada seseorang yang saya temui dan dia bilang ada, ini ada yang butuh ART. Cepat-cepat saya kasih tahu ibu ini dan saya suruh ngelamar di situ. Sampai sekarang dia punya pekerjaan, saudara. Ya. Jadi kalau kita ini berbuat baik, kita memancarkan terangnya Tuhan. Tanpa kita harus banyak berbicara, kita harus menunjukkan terang itu melalui perbuatan kita yang baik. Next. Dalam pelayanan, saudara ingat siapa ini yang ada di gambar ini? Ya, itu saya dapat beberapa waktu ketika saya melayani di tempat ini ya. Saudara begitu bersemangat melayani Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bersukacita melihat jemaat Tuhan di tempat ini yang bersemangat melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, jadi WL, singer, pemain musik, harus semangat. Pelayanan yang lain, saya lihat tadi ada anak-anak yang sudah bisa mengiringi pujian, ya ini luar biasa. Mulai dari anak-anak kita latih, kita biasakan untuk melayani Tuhan, untuk cinta sama Tuhan. Para pelayan altar, saya ingatkan, jaga kekudusan. Jaga hidup kalian berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya para pelayan altar, tapi semua kita. Kita harus menjaga hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Kudus itu, saudara, artinya dipisahkan. Kudus itu bukan sekedar tidak porno, ya saudara. Kadang-kadang kita membatasi, kalau kita porno, lihat-lihat gambar yang tidak pantas, lihat film yang tidak pantas, kita menyebut tidak kudus. Tidak kudus itu bukan hanya terbatas pada tidak terlibat pada pornografi, tetapi ketika perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita tidak selaras dengan Tuhan, itu kita sudah tidak kudus, saudara. Jadi kita menjaga kekudusan hidup itu mulai dari kita membuka mata, bangun pagi, sampai nanti kita istirahat malam. Kita harus menjaga hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Saya sudah sampai pada slide saya yang terakhir. Dari semua yang sudah kita renungkan pada hari ini, ada satu kesimpulan, saudara. Supaya kita ini bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap, menjadi terang dalam kehidupan. Caranya kita harus mempunyai terang. Kita tidak bakal bisa menyinarkan terang kalau kita tidak punya terang. Jadi kita harus punya terang.
Untuk punya terang, caranya kita mengikut sang terang. Kita mengikut Tuhan Yesus. Kita akoluteo Tuhan Yesus. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, berarti kita ini menjadi muridnya. Menjadi murid Kristus bukan asal namanya saja menjadi murid, tapi ada 2 ciri khusus dari seorang murid. Kita harus punya hubungan yang dekat. Yang kedua, kita harus mengikuti jejak hidupnya. Kita ikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Ketika semua itu sudah ada pada kita, maka kita akan bisa menyinarkan terang. Kita bisa bersinar melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang WL, singer, dan musik untuk kita naikkan pujian Firman Jadi Manusia. Kehidupan kami. Tidak ada lain yang menerangi kehidupan kami. Hanya Engkau penerang abadi bagi kami. Kami mau selalu mengikuti jejak-Mu. Kami mau selalu mengikut teladan hidup-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kekuatan, berikan kepada kami kesanggupan, supaya kami mengikut Tuhan dengan setia, menjadi murid-murid yang berkenan di hati Tuhan. Melalui setiap perbuatan baik yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, bukan untuk mencari pujian bagi diri kami sendiri, tetapi kami ingin memuliakan Engkau, Bapa kami yang di sorga. Ajari setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk bersinar di dalam kehidupan,
di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan juga Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang belum mengenal Engkau. Biar terang kami ini bercahaya. Tuhan, Engkau yang menolong kami, beri kepekaan kepada kami, bukakan mata kami, bukakan pengertian kami, dan bukakan pikiran-pikiran kami untuk kami melakukan apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami mau tetap mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai garis akhir. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Sekti dan Bapak yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Kau sertai pada kami, pada awal sampai pada akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir. Tuhan Yesus, sempat hadir Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya yang sakit sudah kesembuhkan, Kau semakin pulihkan nama-Mu Olivia Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah pulihkan, sembuhkan matanya. Juga untuk Pak James Tuhan Yesus, tangan kuasa yang menjamah, yang lebih memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan khususnya buat Ibu Eko Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Kau pulihkan Ibu Eko, tangan penuh kuasa saya menjamah, lebih memulihkan dan menyembuhkan Ibu Eko Tuhan Yesus. Juga untuk Ibu Esther Wiwin, yang percaya Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan Ibu Esther Wiwin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami syukur Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Ibu Sekti yang sudah melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Kau membantu lagi dalam pelayanannya. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya. Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah bekerja masih sekolah, Kau berkati Tuhan. Kau tutup buku sih keluarga Ibu Sekti sebagai kuasa dalam. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati bapak anak-Mu Michelle yang sudah Tuhan mulai sebagai worship leader, worship pakai urapi. Anak-Mu berkati yang kuliah dan pelayanannya Tuhan Yesus, dan kesehatannya, berikan kesehatan dan rasa Tuhan. Kalau Tuhan anak-Mu harus menyelesaikan Tuhan skripsinya, kehidupan-Mu, supaya anak-Mu dapat di wisuda Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Kau berkati bagi Ibu Umi Tuhan Yesus yang melayani sebagai WR, pakai urapi. Ibu Umi berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayan rumah tangganya bersama suaminya Pak Ivan. Kau berkati Melodi dalam sekolah. Nah, berikan hikmat kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa, berarti pelayanannya Tuhan Yesus, dan pakai urapi anak-Mu, berarti pesantren Tuhan Yesus, berkati dalam sekolahnya, hikmat kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan buat anak-Mu Iwan yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam Tuhan kuliahnya, Tuhan berkati pelayanannya, dan pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan buat anak-Mu melayani musik. Kau berkati Tuhan Depon, Tuhan memainkan Tuhan, dan pakai urapi anak-Mu dalam sekolahnya, dan masih akan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Bima Tuhan Yesus, dan memainkan bass, mulai pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam Tuhan pekerjaan, kesehatannya, senantiasa untuk fokus dalam kuasa dalam-Mu. Kau berkati Yohanes yang lain sebagai pemain keyboard, dan pakai urapi anak-Mu, berkati kuliahnya di masih atas dan depan dan Tuhan Yesus. Kau berkati Yosua Tuhan Yesus yang lain sebagai orang pemberantasan rezeki. Kau berkati dan pakai urapi dan pelayanannya, berkati pekerjaan kuliahnya di masih atas dan depan dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati para kolektan Tuhan Yesus Kristus, satu persatu Kau berkati Tuhan Yesus, baik dalam usaha pekerjaan, kesehatan, pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kau pakai urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ibadah fellowship
pemuda Betel penuh, kalau 1 sebentar sore di GBI Yerusalem Barat kami serahkan dalam tangan-Mu. Acara berjalan lancar. Tuhan, jauhkan segala larangan tangan dan segala hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Cara lewat acara ini Tuhan, semua anak muda mendapat berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, persembahan kolektor, persembahan diakonia, perpuluhan maupun pembangunan. Kau berkati kembalikan berkat lipat kali ganda. Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan pelayan kami. Jauhkan masalah marah bahaya, kecelakaan, kepanjangan penyakit orang jahat, masalah gangguan serangan kuasa kelapan, masalah magic, sana serang balik panapis kelapan. Jauhkan masalah wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mati karena maut. Sebenarnya Tuhan, Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, yang berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, masa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan